E-bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan internet, tidak terbatas hanya pada transaksi jual beli. E-bisnis mencakup seluruh proses bisnis seperti manufaktur, pengelolaan persediaan, pemasaran dan promosi, manajemen hubungan pelanggan, pengelolaan rantai pasokan, dan transaksi keuangan internal dan eksternal. Lalu ada contoh kegiatan bisnis yang menggunakan sistem ERP untuk manajemen keuangan dan produksi, lalu ada yang menggunakan untuk promosi produk, yang ketiga ada CRM untuk layanan pelanggan digital. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. E-commerce dan e-bisnis adalah dua hal yang berbeda meskipun sering dianggap sama. E-commerce fokus pada transaksi jual beli online, sedangkan e-bisnis mencakup melalui internet atau teknologi digital, termasuk yang bukan transaksi jual beli seperti komunikasi, pemasaran, dan pengembangan produk. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang khusus membahas aktivitas jual beli barang dan jasa elektronik melalui internet. Fokus utama e-commerce adalah pada transaksi komersial. Contohnya, yang pertama, membeli pakaian melalui Shopee, kedua, menjual produk digital di Tokopedia, yang ketiga, pembayaran digital dengan e-wallet atau OVO, GoPay, dan lain-lain. Model e-commerce. Berikut adalah 4 model utama dalam e-commerce. Yang pertama, B2B, business to business, transaksi antar perusahaan. Contoh, supplier bahan baku menjual ke pabrik. 2. B2C, business to consumer, perusahaan menjual langsung ke konsumer akhir. Contohnya adalah Shopee menjual baju ke konsumen. 3. C2C atau konsumen to konsumen, transaksi antar konsumen. Contohnya adalah penjualan barang bekas di OLX. 4. C2B, konsumen to business, konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya adalah fotografer dan penjual toko perusahaan. Komponen penting dalam e-bisnis. Untuk membangun sebuah e-bisnis yang efektif dan kompetitif, ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Komponen-komponen ini saling terintegrasi untuk mendukung operasional bisnis secara digital. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis internal seperti keuangan, produksi, SDM, hingga distribusi. Dengan ERP, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi kerja karena data dari berbagai divisi tersinkronisasi dalam satu sistem terpusat. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk melacak riwayat pembelian pelanggan, memberikan layanan yang lebih personal, serta membangun loyalitas jangka panjang. Yang ketiga, ada manajemen rantai pasokan bisnis digital atau e-supply chain management. E-supply chain management membantu mengelola pergerakan barang dan jasa mulai dari pemasok hingga ke tangan pelanggan secara digital. Hal ini mencakup pengelolaan inventory, sistem pengiriman, dan logistik secara lebih efisien dan real-time. Yang keempat, ada situs web atau platform e-commerce. Ini adalah toko digital di tempat bisnis memasarkan produknya dan pelanggan bisa langsung melakukan transaksi dengan mudah kapan saja dan dari mana saja. Kemudian ada keuntungan e-bisnis dan e-commerce. Setelah mengetahui komponen utamanya, kita juga perlu memahami apa saja keuntungan. Selanjutnya, keuntungan e-bisnis dan e-commerce. Setelah mengetahui komponen utamanya, kita juga perlu memahami apa saja keuntungan dari penerapan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, akses global 24/7. Dengan e-bisnis, pelanggan bisa mengakses layanan atau produk kapan saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Operasional bisnis menjadi lebih hemat karena banyak proses yang bisa diotomatisasi dan dilakukan secara digital tanpa perlu banyak tenaga kerja manual. Yang ketiga, proses bisnis yang lebih cepat dan otomatis. Teknologi memungkinkan proses yang dulunya memakan waktu, kini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Yang keempat, data dan analitik untuk pengambilan keputusan.
Melalui sistem digital, bisnis bisa mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk mendukung keputusan yang lebih strategis dan berbasis fakta. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, personalisasi layanan pelanggan. Dengan data pelanggan yang tersimpan, bisnis bisa menawarkan layanan yang lebih relevan dan personal, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian. Buku 7 ini ada tantangan